Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Alfiati Nur Hasanah di podcast Apaan Tuh? Yang tayang setiap hari Sabtu malam Minggu jam 19.00 WIB. Kenapa sih tayangnya malam Minggu? Ya karena saya tahu para pendengar saya itu kebanyakan jomblo yang gabut karena malam minggunya itu kesepian begitu kan. Tidak ada teman untuk keluar, nongkrong, tidak ada pacar begitu kan. Apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang kan kita tidak bisa bebas keluar kemana-mana begitu kan. Harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi saya itu pengertian kepada para penggemar saya begitu. Bisa meluangkan waktunya dengan mendengarkan celotehan saya. Nah, untuk para pendengar baru saya akan menjelaskan seputar podcast Apaan Tuh. Jadi di podcast ini saya akan membahas tentang apa saja yang menjadi keresahan seputar dunia perkuliahan, dunia sekolah intinya ya, baik SMP, SMA atau mungkin sesuai dengan requestan teman-teman begitu. Nah, saya juga membacakan curhatan para pendengar saya yang biasanya itu dikirimkan melalui alamat email saya begitu. Nanti saya akan tuliskan di bawah. Mungkin teman-teman yang ada yang ingin request, ingin keluh kesahnya didengarkan dan kalau bisa saya juga akan memberikan saran begitu. Saya juga dalam podcast ini tuh membahas tentang topik sesuai dengan request dari para pendengar juga. Nah, jadi seperti pada episode minggu kali ini ada request spesial dari salah satu pendengar setia saya yang bernama Marini Winata Rapsanjani. Dia bilang begini. Halo Kak Alfi, aku Marini Winata Rapsanjani, biasa dipanggil Sasa. Halo Kak Sasa. Nah, mau request untuk episode selanjutnya bahas tentang stilistika dan semiotika dong. Aku semester ini menempuh mata kuliah stilistika dan kebetulan kurang paham tentang materi tersebut. Makasih Kak. Oh ya, sebelumnya aku titip salam ya sama sahabat aku, namanya Alana yang sekarang lagi UTS. Semangat UTS-nya, semoga lancar dan dapat nilai yang memuaskan. Wah, siap Kak Sasa. Dan untuk Kak Alana, semangat UTS-nya. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan ya. Nah, jadi teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas tentang stilistika dan semiotika. Spesial untuk episode kali ini, saya tidak akan sendirian lagi. Wah, saya sih terbiasa sendiri begitu kan. Nah, jadi pada episode kali ini itu saya mengundang orang yang tepat untuk membahas materi ini. Ini orang sangat kece, spesial sekali begitu. Nah, saya bersama dengan narasumber yang pastinya kece. Mari kita sambut Kak Eko Agus Haryanto, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Medan angkatan 2018. Kak Eko, halo. Bagaimana kabarnya? Nih, sekalian Kak Eko menyapa teman-teman pendengar dan juga sekaligus memperkenalkan diri kakak ya kan? Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Agus Haryanto, biasa dipanggil Eko, angkatan 2018, Prodi Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Alhamdulillah, kabar saya baik, Kak Alfi. Kak Alfi gimana di Jember? Sehat kan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Alfi sudah mempercayakan saya sebagai narasumbernya. Keren banget, saya salah satu pendengar setia podcast kakak lo. Alhamdulillah sehat Kak Eko. Wah, saya jadi tersanjung nih Kak. Terima kasih sudah setia mendengarkan celotehan saya di podcast ini. Jadi alasan saya mengundang kakak karena saya rasa tidak ada orang lain yang cocok untuk membahas topik ini tuh selain kakak begitu. Saya sudah mendengar track record kakak dalam dunia perstilistikaan begitu ya di kampus kakak dari teman saya. Jadi saya dengar juga mata kuliah stilistika itu mata kuliah favorit kakak ya. Wah, bener-bener bukan main ya narasumber saya ini. Nah, kalau begitu menurut kakak stilistika itu apa sih? Kak Alfi bisa aja, bener banget. Saya suka sekali mata kuliah stilistika. Makanya saya semangat banget hari ini. Hahaha. Berbicara mengenai stilistika, pertama-tama definisinya ini ya banyak ahli yang berpendapat mengenai definisi stilistika ini. Salah satunya Zaidan dan kawan-kawan pada tahun 1994
halaman 194 dalam Kamus Istilah Sastra menyebutkan bahwa stilistika adalah ilmu yang meneliti tentang penggunaan bahasa dan gaya bahasa yang terdapat di dalam karya sastra. Ada lagi Yusuf pada tahun 1995 halaman 227 dalam Leksikon Sastra berpendapat bahwa stilistika adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang digunakan dalam karya sastra, yang mana merupakan perpaduan antara ilmu linguistik dan sastra. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, bisa disimpulkan bahwa stilistika itu perpaduan ilmu linguistik dan sastra yang memfokuskan penggunaan bahasa dan gaya bahasa yang ada di dalam karya sastra. Dalam stilistika, kita bisa mengkaji efek-efek khusus sesuai dengan keterampilan seorang penulis dalam menciptakan karyanya yang menjadikan karyanya itu terasa indah. Wah, baik Kak Eko. Jadi, menurut Kak Eko, stilistika itu meneliti tentang penggunaan bahasa dan gaya bahasa dalam karya sastra, begitu. Lalu, terkait dengan tujuan stilistika nih, menurut Kak Eko bagaimana? Kan tidak mungkin suatu hal ada tanpa memiliki tujuan, kan? Bener banget, Kak. Stilistika hadir bukan tanpa tujuan ya. Sama seperti seseorang rajin kuliah dengan tujuan lulus dengan nilai yang memuaskan. Tujuan stilistika itu ada 6, Kak. Saya jelasin satu-satunya ya. Yang pertama, menerangkan hubungan antara dengan fungsi artistik dan maknanya. Seperti yang saya katakan tentang keindahan dalam karya sastra, mungkin ada pembaca yang tidak mengerti pesan yang ingin disampaikan penulis di balik keindahan karyanya. Hal tersebut memerlukan kajian stilistika sebagai pembantu tersampaikannya pesan dari penulis terhadap pembacanya. Yang kedua, menentukan dan memperlihatkan penggunaan bahasa sastrawan untuk memperoleh efek khusus dalam karyanya. Sehubungan dengan ini, maksudnya adalah untuk mengetahui bagaimana ciri khas dan karakteristik sastrawan dilihat dari karya yang ditulisnya. Setiap sastrawan itu memiliki gaya bahasanya sendiri dalam menciptakan suatu karya. Itulah yang menjadikan sastrawan tampak berbeda dengan sastrawan lainnya. Yang ketiga, ada hubungannya lagi dengan keestetikan suatu karya. Dengan stilistika, kita bisa menjawab pertanyaan seperti mengapa sastrawan mengekspresikan dirinya dengan cara yang khusus, apa efek samping dari keestetikan dalam karya sastra, apakah pemilihan bahasa tertentu dapat menimbulkan efek estetik, lalu apa fungsi penggunaan bentuk tertentu mendukung keestetikan yang diharapkan pengarang. Yang keempat adalah mengganti kritik sastra yang bersifat subjektif dan impresif dengan analisis. Yang kelima, menggambarkan karakteristik khusus sebuah karya sastra. Dan yang terakhir adalah mengkaji berbagai bentuk gaya bahasa yang digunakan sastrawan dalam karya sastranya sesuai dengan definisi stilistika itu sendiri. Jadi begitu mengenai penjelasan tentang keenam tujuan stilistika, teman-teman. Nah, disampaikan dengan sangat rinci pula oleh Kak Eko. Nah, yang selanjutnya adalah semiotika nih, Kak. Mungkin Kak Eko ingin menyampaikan atau menanyakan sesuatu? Terima kasih atas kesempatannya, Kak Alfi. Sebelumnya saya ingin mendengar pendapat Kakak mengenai semiotika terlebih dahulu. Apakah kita nantinya sepemikiran? Bagaimana, Kak? Wah, Kak Eko nantangin saya nih, teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih. Nah, ya udah kalau begitu saya akan membahas tentang semiotika. Jadi, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Sehingga, sesuai dengan pendapat Piliang pada tahun 2010 halaman 21, semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda dan penggunaannya dalam masyarakat. Nah, sebelumnya bahasa itu ada sebagai sistem tanda. Nah, seringkali mengandung sesuatu yang tidak sesuai dengan realitanya. Di sini dalam konteks karya sastra ya, banyak sekali ditemukan bahasa yang digunakan oleh pengarang itu ambigu, sehingga membaca itu terkadang gagal untuk menangkap maksudnya begitu.
Jadi terjadilah perbedaan persepsi antara pengarang dan pembacanya. Jadi begitu Kak, bagaimana pendapat Kak Eko sendiri? Saya sepemikiran dengan Kak Alfi mengenai tanda. Saya akan menyebutkan 3 jenis tanda. Yang pertama adalah ikon. Ikon yaitu sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain karena adanya persamaan atau kemiripan. Antara penanda dan petanda ada kemiripan. Lebih ke menunjukkan sesuatu dengan menekankan keterkaitan logisnya, seperti foto yang secara langsung menunjukkan objek yang dimaksud. Yang kedua adalah indeks, yaitu tanda yang secara kasual memiliki keterkaitan dengan apa yang mewakilinya, seperti asap yang menunjukkan adanya api. Yang terakhir adalah simbol, yaitu menekankan kepada kesepakatan masyarakat tentang penanda dan petanda yang bersifat arbiter. Contohnya di Sumatera Barat, bendera hitam sebagai simbol berduka. Di Jakarta, bendera kuning sebagai simbol berduka. Jadi, suatu simbol bisa muncul sesuai dengan kesepakatan masyarakat sekitar. Kira-kira begitu yang bisa saya tambahi ke Alfi. Baik Kak Eko, lalu mengenai tujuan semiotika sendiri akan saya jelaskan. Jadi tujuan adanya semiotika adalah sebagai pemecahan permasalahan tanda yang kerap kali itu berubah sesuai dengan kesepakatan masyarakat gitu. Jadi melalui pendekatan semiotika, kita bisa menelaah lebih rinci mengenai komunikasi yang ingin disampaikan dalam suatu karya. Jadi kita dapat mengkaji tanda, kendaraan yang ditumpangi oleh tanda, dan makna dari tanda itu sendiri. Nah, setelah mengetahui tentang definisi dan tujuan dari stilistika dan semiotika, lalu hal apa sih yang menjadi persamaan dan perbedaan dari keduanya? Mungkin Kak Eko bisa memberitahu kepada para pendengar sekalian? Baik Alfi, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang persamaan terlebih dahulu. Baik stilistika maupun semiotika sama-sama mengkaji sastra sebagai objek kajian bidangnya masing-masing. Stilistika mengkaji gaya bahasanya, sedangkan semiotika mengkaji tandanya. Selain itu, keduanya sama-sama menjadikan bahasa sebagai mediumnya. Lalu, perbedaannya terletak pada hal apa aja yang dikaji, seperti yang dijelaskan. Stilistika mengkaji bahasa yang digunakan pengarang dalam mencapai efek keindahan, sedangkan semiotika mengkaji bahasa dalam karya sastra berdasarkan tanda-tanda atau perlambangan. Begitu, Kak Alfi. Wah, luar biasa sekali pembahasan kita pada episode kali ini ya, teman-teman. Nah, saya yakin bisa memudahkan Kak Sasa dan juga para pendengar lainnya dalam memahami materi stilistika dan semiotika ini. Sehingga semoga terbantu ya teman-teman pendengar sekalian. Nah, sebelumnya saya memberi aplaus kepada Kak Eko untuk materinya yang keren sekali hari ini. Yeay! Nah, jadi gimana nih perasaan Kak Eko menjadi narasumber di podcast saya ini? Seperti yang saya bilang di awal, saya merasa terhormat bisa menjadi salah satu narasumber di podcast kakak. Apalagi ini sesuai dengan hal yang saya sukai. Saya jadi bersemangat. Dan buat para pendengar yang budiman, juga bukan Kak Sasa, semoga terbantu ya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Alfi telah mempercayakan saya sebagai narasumber. Sama-sama Kak Eko, saya sangat berterima kasih kepada Kak Eko karena bersedia menjadi narasumber di podcast saya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya bisa mengundang seorang mahasiswa dari Universitas Medan. Keren banget kan? Nah, untuk Kak Eko yang lagi sibuk-sibuknya skripsian segala macem nih, semangat, semoga diberi kelancaran dan kemudahan, amin. Dan semoga diberi kesempatan bertemu lagi di podcast saya ya Kak. Amin. Terima kasih banyak Kak Alfi. Semoga podcast kakak semakin maju dan mencapai 1 juta pendengar ya Kak. Saya selalu jadi pendengar setia loh. Sukses terus buat Kak Alfi. Amin. Terima kasih banyak Kak Eko. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk podcast episode selanjutnya bisa request mulai sekarang ya. Nah, apalagi yang akan kita bahas pada minggu depan nih, tentunya bersama saya sebagai hostnya. Jadi sekian untuk podcast episode malam kali ini. Pesan saya kepada para pendengar sekalian, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, untuk para jomblo-jomblo nih, daripada keluyuran buat
keributan, kemacetan di jalan gitu kan. Mending kalian stay at home aja, dengerin podcast ini gitu kan. Oh ya, semoga apa yang saya sampaikan dan Kak Eko sampaikan tadi bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.